Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi fa inna lil muttaqina mafaza. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah sebagai bukti syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang dicurahkan pada kita semua, terutama nikmat terbesar sampai hari ini yaitu iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid ini untuk menjalankan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Semoga niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan sampai hari ini Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, izinkan untuk mengingatkan sabda Nabi bahwa ketika khatib sudah di mimbar, siapapun dilarang berbicara, baik ke kanan, kiri, depan, belakang, karena itu adalah kesia-siaan. Wa man lagha fala jum'atalah. Kalau sudah sia-sia maka tak ada Jumat baginya. Termasuk yang lagha, yaitu adalah yang tidur dan sibuk dengan handphone serta lainnya karena tidak menyimak khutbah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan ini adalah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku sosial. Kenapa tema ini penting untuk diangkat? Karena di era ini kecerdasan spiritual nampaknya dikalahkan dengan itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual hari ini nampaknya menjadi tujuan utama umat manusia, termasuk kita para orang tua. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita menjadi generasi yang unggul secara intelektual, yang sifatnya adalah bentuk informasi pengetahuan yang menggunakan nalar. Namun kita lupa untuk membentuk anak-anak kita juga supaya memiliki kecerdasan spiritual. Oleh karena itu penting terkait tentang kecerdasan spiritual, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku sosial. Hari ini banyak kita saksikan dan kita dapat informasi dari berita baik yang cetak maupun yang online. Di antaranya adalah yaitu orang-orang yang cerdas secara intelektual namun perilaku sosialnya ternyata yaitu menyimpang. Artinya disebut dengan tidak bermoral, tak sesuai dengan pengetahuan yang ia dapat. Misalnya yaitu perilaku sosial yang berhubungan dengan penyimpangan seksual. Tidak sedikit orang-orang yang cerdas secara intelektual namun punya perilaku seksual yang menyimpang. Laki-laki senang terhadap laki-laki,
perempuan senang terhadap perempuan, bahkan ada yang merubah jenis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perilaku seksual dari kalangan orang-orang yang cerdas secara intelektual yang mestinya ini tidak dilakukan. Ada akademisi bagaimana perilaku seksualnya terkait tentang peserta didiknya. Ada pula yaitu cerdas secara intelektual dalam lembaga kesehatan bagaimana perilaku seksual terhadap pasiennya. Ada pula sebagian dari orang yang dinobatkan sebagai tokoh agama punya lembaga yang baru saja, ternyata perilaku seksualnya pun juga menyimpang dan bertentangan dengan moral. Oleh karena itu, penting untuk mengukuhkan dan menguatkan kecerdasan spiritual supaya punya dampak positif terhadap perilaku sosial, khususnya adalah perilaku seksual. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kecerdasan spiritual itu beda dengan kecerdasan intelektual. Kalau intelektual basisnya nalar, kalau kecerdasan spiritual itu basisnya adalah hati, jiwa dan nonari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang mampu membersihkan jiwanya, membersihkan batinnya, membersihkan hati dan ruhnya, dia adalah orang yang beruntung. Rugilah orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Oleh karena itu kecerdasan spiritual ini perlu kita tanamkan dan kita kuatkan untuk generasi kita. Karena mohon maaf, apalagi di era digital ini, banyak generasi-generasi yang lemah secara spiritual. Karena kecerdasan spiritual itu yang pertama tentu berkaitan dengan penguatan iman. Yang kedua yaitu adalah penguatan bagaimana hablum minallahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zikirnya, bagaimana wiridnya. Penting ini kenapa? Karena dalam Al-Quran dinyatakan diantaranya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ada generasi yang memang kecerdasan spiritualnya itu rendah sekalipun kecerdasan intelektualnya itu tinggi. Di antaranya adalah mereka suka menyia-nyiakan sholat, bahkan ikut syahwat. Kalau sholat saja itu ditinggalkan, apalagi urusan selain sholat. Kalau sholat sebagai tiang agama itu ditinggalkan, maka roboh bangunannya. Oleh karena itu penting kita untuk bisa menekankan dan menguatkan kekuatan kecerdasan spiritual pada anak. Kalau anak-anak kita tidak berangkat sholat tapi kita kurang peduli, tapi kalau anak-anak kita mau berangkat sekolah seakan telat, kita sangat peduli. Bayangkan kita bangunkan putra putri cucu kita, kalau untuk berangkat sekolah Senin sampai Jumat itu kita sangat antusias untuk membangunkan mereka. Tapi kalau pas hari libur Sabtu dan Ahad, jangan-jangan tidak kita bangunkan. Ternyata banyak di antara kita lebih mementingkan kecerdasan intelektual, telat berangkat sekolah kita marah-marah, tapi Sabtu Ahad telat tidak bangun sholat, bahkan tidak sholat, kita biasa-biasa saja. Bagaimana nanti generasi ke depan? Kalau kecerdasan intelektual saja tanpa kecerdasan spiritual, entah bagaimana nasib generasi dan bangsa kita ke depan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kecerdasan spiritual itu juga penting untuk kita teladankan. Jangan cuma menanamkan tentang kecerdasan spiritual, nah ayo sholat, nah ayo ngaji, tapi kita tidak meneladani mereka. Kenapa? Karena orang yang memberikan pendidikan spiritual kepada anak-anaknya, kepada generasi, tapi tidak meneladani, tidak mencontohkan, maka ini sulit untuk diikuti. Orang tua yang ngajak anaknya supaya kuat spiritualnya untuk sholat, berangkat ke masjid berjamaah, tapi orang tuanya tidak berangkat.
Orang tua yang meminta anaknya untuk rajin belajar, tapi orang tuanya hampir tidak pernah ikut belajar. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual bisa diajarkan secara verbal, tetapi yang paling harus ditekankan adalah melalui teladan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama perkuat kecerdasan spiritual kita sehingga kita bisa meneladani, mencontohkan pada generasi kita. Dengan demikian insya Allah generasi kita ke depan akan menjadi orang yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang rendah kecerdasan spiritualnya, tinggi kecerdasan intelektualnya, cenderung manipulatif. Di depan orang nampaknya baik, saat sepi tak ada orang ternyata bertentangan. Di depan banyak orang nampaknya dia bermoral, tapi saat tidak ada orang ternyata amoral. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membangun kecerdasan spiritual untuk generasi-generasi kita supaya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Namun jika kecerdasan spiritual saja tanpa ditopang dengan kecerdasan intelektual, itu gampang dimanipulasi dan ditipu. Dengan demikian, cerdas secara spiritual saja tentu kurang tanpa ditopang kecerdasan intelektual. Apalagi hidup di era sekarang yang mana yaitu persaingan ketat, dunia sudah menjadi bagian dari satu kampung halaman. Oleh karena itu, mari sama-sama perkuat kecerdasan spiritual, perkuat kecerdasan intelektual, sehingga generasi-generasi kita ke depan maju bisa bersaing secara global di dunia, tapi juga yaitu maju bersaing secara spiritual sehingga selamat di dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kecerdasan spiritual ini berdampak apa tidak pada moral? Tentu, karena orang yang cerdas secara spiritual insya Allah akan berpengaruh terhadap moralnya. Karena orang yang moralnya tinggi inilah yang dinyatakan oleh Nabi orang yang paling sempurna imannya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik moralnya. Namun moral ini akan sulit untuk bisa ditanamkan kalau tidak menanamkan kecerdasan spiritual. Kalau moralnya ini juga tidak dimiliki, bagaimana bangsa ke depan? Sebagaimana kata ulama, innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum. Negeri bangsa itu tetap teguh berdiri ke depan karena moralnya dijaga. Wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tapi kalau moralnya tidak dijaga, maka hancurlah negeri dan bangsa itu. Yang disayangkan hari ini adalah yang amoral tidak sedikit dari kaum intelektual, yang amoral tidak sedikit pula dari mereka yang ditokohkan, yang amoral tidak sedikit pula dari mereka yang punya jabatan dan wewenang, sehingga yang diteladani oleh generasi kita adalah mereka yang nampak selalu kelihatan di depan publik, apalagi di media sosial. Mari sama-sama kita perkuat secara langsung diri kita dan generasi kita supaya negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga menjadi pengingat buat khotib pribadi, menjadi pengingat buat jemaah sekalian, sehingga generasi kita menjadi generasi yang unggul Islami, cerdas intelektual, bersaing secara global, cerdas moral sehingga keutuhan bangsa bisa terjaga ke depan, cerdas spiritual sehingga bisa selamat di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين أشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل سيد الأنبياء والمرسلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الله يأمرنا أن نصلي ونسلم على رسولنا قائلا في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وأهلنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم على القوم الكافرين الصهيونيين وانصرهم على أعدائهم الظالمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة